Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk membawa hidup kita rendah di kaki salibnya, tersungkur di bawah kaki salibnya, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Puji Tuhan, Kolose pasal yang ke-3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, Boleh baca ayat 11 mulai. dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, Tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, terus orang bersunat atau orang tak bersunat, ya, orang barbar atau orang skit, ya, budak atau orang merdeka, ya. tetapi Kristus adalah semua dan di dalam Ya. segala sesuatu. Puji Tuhan, intinya di sini nyata kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, intinya di dalam Kolose pasal 3 ayat 11 ini nyata kesatuan tubuh yang sempurna. Amin, saudaraku. Kafir dan Israel dipersatukan oleh darah salib Kristus. Kemudian di dalam kesatuan tubuh yang sempurna itu, yang terlihat adalah, yang nyata, yang menonjol adalah Kristus. Yang terlihat di dalam kesatuan itu adalah Kristus dan adalah tetapi yang menonjol di dalam kesatuan adalah Kristus, dan Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Di dalam kesatuan itu yang menonjol adalah Kristus dan tubuhnya. Jadi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Kalau kita benar-benar menyatu, anggota tubuh yang berbeda-beda itu menyatu, maka yang menonjol adalah Kristus. Yang menonjol adalah Kristus. Jadi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak terlihat lagi penonjolan yang lain. Berarti tidak ada lagi kepentingan di dalamnya. Tidak lagi mencari puji-pujian di dalamnya. Di tengah-tengah ibadah pelayanan itu tidak seorang pun yang mencari puji-pujian yang sia-sia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah yang akan kita alami pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, haleluya. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, Ya. yang dikuduskan dan dikasihinya, Ya. Dikuduskan, orang pilihan itu dikuduskan dan dikasihi, terus kenakanlah belas kasihan, kenakanlah 1 belas kasihan, kemurahan, 2 kemurahan, kerendahan hati, 3 kerendahan hati, 4 kelemah lembutan, dan kesabaran. 5 kesabaran. Puji Tuhan, singkatnya ditulis saja. Pakaian dari orang-orang pilihan Allah ialah 1 belas kasihan, 2 kemurahan, 3 kerendahan hati, 4 kelemah lembutan, 5 kesabaran. Itulah pakaian dari orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Itulah pakaian dari orang-orang pilihan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kita datang menyembah Tuhan malam ini di dalam tahbisan yang baik, yang benar, yang suci, supaya tidak terlihat lagi di dalam diri kita ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang najis. Karena pakaian dari orang-orang pilihan Allah adalah 5 perkara yang sudah kita baca tadi.
Amin saudaraku. Itu pakaian dari orang-orang pilihan Allah. Biarlah itu betul-betul melekat di dalam diri kita masing-masing. Dan biarlah itu menjadi pakaian kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. 5 hal di atas yang merupakan warna pakaian dari orang-orang pilihan Allah. 5 hal di atas yang merupakan warna pakaian dari orang-orang pilihan Allah. Kolose 2 ayat, Keluaran 20, Keluaran 29. Keluaran 28 maksud saya. Keluaran 28 ayat yang keempat. Boleh pembacaan dibaca ayat 2 mulai, silakan. Demikian firman Tuhan Ya. mengenai pakaian. Nah, pakaian dari seorang pelayan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pakaian dari orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Baca ayat 2, sebab itu yang harus kita kenakan loh saudaraku. 5 warna itu harus menjadi pakaian kita. Sebab itu harus kita datang melayani Tuhan di dalam tabisan yang baik, yang benar, yang suci. Supaya jangan terlihat pakaian atau tanda yang melekat, supaya jangan melekat di dalam diri kita ini ada tanda kenajisan dan yang lain-lain. Paham saudara? Amin. Puji Tuhan. Mulai sekarang berusaha untuk belanja pakaian yang sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Jangan karena sesuai kepentingan daging manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita tegas pada diri kita, nanti Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Tapi kalau kita tidak tegas terhadap diri kita, yang dipermuliakan kenajisan. Roh najis bersukaria di situ. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Keluaran pasal 28 ayat 4, pembacaan dimulai ayat 2. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu, Ya. sebagai perhiasan kemuliaan. Pakaian kudus itu merupakan perhiasan kemuliaan. Jadi kalau kita melayani sesuai, kalau kita mengenakan 5 perkara di atas tadi, itu merupakan perhiasan kemuliaan loh saudara. Amin saudaraku. Kalau kita mengenakan pakaian dengan 5 warna tadi, itu merupakan perhiasan kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 3-4. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, Terus? yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, Ya. membuat pakaian Harun, Membuat pakaian Harun, terus? untuk menguduskan dia, Ya. supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Terus? Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Terus? Tutup dada, Ya. baju efod, Baju efod, gamis, gamis, meja yang ada raginya, kemeja yang ada raginya, terus? serban, Terus? dan ikat pinggang. Iya. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangku dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dari tadi di sini pakaian yang harus dibuat untuk imam besar, pakaian imam besar, dari antara semuanya itu salah satunya adalah terdiri dari baju salah satu dari semua yang salah satunya ya pakaian dari imam besar, salah satunya adalah baju efod. Ya, pakaian dari imam besar itu adalah salah satunya adalah baju efod dengan 5 warna. Ya, baju efod dengan 5 warna. 1 ungu, ya, 2 biru langit, 3 kirmisi, warna kirmisi merah, 4 lenan halus atau putih, ya, 5 emas. Puji Tuhan. Haleluya. Warna ungu menunjuk keagungan dan kewibawaan Yesus sebagai raja. Warna ungu menunjuk keagungan dan kewibawaan Yesus sebagai raja. Warna biru langit menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Puji Tuhan. 3, warna merah atau kirmisi menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. 4, lenan halus atau warna putih menunjuk keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. 5, emas menunjuk kesucian dan kemuliaan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Jelas
5 tanda tersebut ada pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jelas 5 tanda tersebut ada pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu merupakan tabiat dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Atau kelima hal di atas dialami, benar-benar dialami oleh Yesus anak Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi 5 warna itu merupakan tabiat dari Yesus anak Allah sebagai imam besar. Haleluya, benar-benar itu menjadi tabiat. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, efod menunjuk pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam tanda salib atau tanda kematian. Baju efod menunjuk pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam tanda salib atau tanda kematian. Tanda kematian, mati itu sama dengan daging tidak bersuara, sama dengan tidak menuruti hawa nafsu dan keinginannya lagi, itu mati. Amin, saudaraku. Seperti Kaleb hari ini masuk dalam tanda kematian. Itu warna kematian. Daging tidak bersuara lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi efod pada itu menunjuk kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam tanda salib atau tanda kematiannya. Haleluya. Mati sama dengan daging tidak bersuara lagi. Dengan lain kata, tidak hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Puji Tuhan. Mari kita lihat itu juga merupakan pakaian daripada Rasul Paulus. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan heran. Puji Tuhan. Tetapi perlu juga kita ketahui, di balik keheranan, di balik pemakaian yang heran itu, kita juga harus melihat pakaian yang melekat di dalam diri Rasul Paulus itu sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya, di balik pemakaian Tuhan yang heran itu, kita juga harus melihat pakaian yang dipakai oleh Rasul Paulus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Boleh baca ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebenaran yang sejati. Ya. Dan berada dalam Dia, ya. bukan dengan kebenaranku ya. sendiri. Bukan dengan kebenaranku sendiri lagi. Terus? Karena mentaati hukum Taurat. Bukan lagi karena mentaati hukum Taurat. Terus? Melainkan dengan kebenaran ya. karena kepercayaan kepada Kristus. Percaya kepada Kristus, terus? Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan ya. kepercayaan. Kebenaran karena iman. Puji Tuhan. Jadi ayat 9 ini Rasul Paulus memberitahukan bahwa dia hidup benar karena imanlah, karena iman. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasul Paulus hidup dalam kebenaran karena iman. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan hukum Taurat, bukan berdasarkan kemampuan daging lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Terus? Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Terus? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Rasul Paulus, yang dikehendaki oleh Rasul Paulus ialah mengenal Dia. Puji Tuhan. Yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, hanya satu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, yaitu mengenal Dia. Apa yang kita kehendaki di dalam hidup ini, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ia hidup di luar Tuhan, pasti yang dia kehendaki hanya satu: harta, kekayaan, uang yang banyak. Lalu diikuti gengsi dan kesombongan, hidup yang arogansi. Puji Tuhan. Tetapi jikalau kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam melayani pekerjaan Tuhan,
Yang kita kehendaki hanya satu, tidak dua, yaitu mengenal Dia, pribadi Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria sorga. Dia penyelamat tubuh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus pengantara kita. Ya. Dan inilah tandanya Ya. bahwa kita mengenal Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Terus Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. sampai 4. Barang siapa berkata, Ya. aku mengenal Dia. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia. Kebanyakan orang Kristen berkata, aku mengenal Tuhan Yesus. Terus, Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan. Terus, Ia adalah seorang pendusta. dia pendusta. Terus, Dan di dalamnya tidak ada tidak ada kebenaran. kebenaran. Puji Tuhan. Perhatikan. Tanda bahwa kita mengenal Allah ialah tanda bahwa seseorang betul-betul mengenal Allah ialah menuruti perintah-perintahnya, menuruti firman Tuhan. Itu orang yang mengenal Allah. Ia menuruti firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ia menuruti, ia hidup dan menuruti firman Tuhan. Bukan hidup untuk menuruti keinginan-keinginan dagingnya, untuk memuaskan hawa nafsunya, bukan. Jadi orang yang mengenal Allah hidup untuk menuruti firman Tuhan. Singkat saja, bukan? Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itu orang yang mengenal Tuhan, menuruti firman Tuhan. Jadi, kalau ada orang mengaku bahwa ia telah mengenal Allah, tetapi tidak menuruti firman Tuhan, ia pendusta. Ia pendusta, saudara. Ia pendusta loh, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi siapa pendusta itu? Tidak menuruti firman Tuhan, tetapi mengaku bahwa dia mengenal Allah. Jadi orang yang benar-benar mengenal Allah adalah orang yang hidup menuruti firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya sarankan ya jangan jadi pendusta aja deh. Jangan jadi pendusta. Ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, Barang siapa menuruti firman Tuhan Allah yang hidup, terus di dalam orang itu sungguh sudah sempurna iya, kasih Allah. sudah sempurna kasih Allah. Terus Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. puji Tuhan. Kalau seseorang menuruti firman Tuhan Allah yang hidup, kasih Allah sempurna dalam hidupnya. Amin. Kasih Allah sempurna di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, inilah 5 warna yang tadi dinyatakan oleh Tuhan di dalam Kolose, maupun juga 5 warna dari baju efod. Kasih Allah sempurna di dalam hidupnya. Amin, saudara. Ini pakaian yang dimaksud tadi. Kasih Allah sempurna di dalam hidupnya. Kalau seorang pelayan Tuhan, kalau kasih Allah tidak sempurna di dalam diri seorang hamba Tuhan, di dalam seorang diri pelayan Tuhan, maka ia tidak mungkin dapat
mengampuni orang lain, melayani orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak mungkin, kalau kasih Allah tidak sempurna dalam diri seseorang, tidak mungkin ia dapat melayani orang lain. Karena melayani orang lain itu harus dengan 5 warna. Amin, saudaraku. Harus dengan 5 warna. Puji Tuhan. Antara lain belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu kasih yang sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali dulu menilik sejenak Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ayat 10 saja. Yang Baca. kukehendaki ialah mengenal Dia. Ya. Hanya satu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, tidak lain tidak bukan untuk mengenal Dia. Amin, saudaraku. Untuk mengenal Dia. Itu saja sudah, titik. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan mengenal yang najis ya. Amin, saudaraku. Jangan berusaha untuk mengenali yang najis. Jangan berusaha untuk mengenali kejahatan orang lain. Tidak usah. Supaya jangan salah kita. Karena kita butuh kasih yang sempurna, yang mewarnai pakaian kita di dalam melayani Tuhan. Kasih yang sempurna mewarnai kehidupan kita. Amin. Kasih yang sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Setuju ya? Amin. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Terus? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia Ya. dan kuasa kebangkitannya Ya. dan persekutuan dalam penderitaannya, Ya. di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pengenalan akan Allah dimulai dengan persekutuan di dalam penderitaannya. Pengenalan akan Allah itu diawali dengan persekutuan di dalam penderitaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Dimulai dari situ ya. Dimulai dari persekutuan di dalam penderitaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sebab itu jangan kita menyingkir dari sengsara karena salib. Jangan kita menyingkir dari aniaya karena firman. Karena pengenalan itu diawali dari persekutuan dengan penderitaannya. Jadi pengenalan itu diawali dari persekutuan dengan penderitaannya. Satu dengan kematiannya. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes 2, suratan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Suratan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 2. Puji Tuhan. Haleluya. Diawali dengan persekutuan di dalam kematiannya, di dalam penderitaan dan kematiannya, itu sama. Puji Tuhan. Mari kita lihat pribadi Yesus Kristus yang telah memakai baju efod dengan 5 warna tadi. Puji Tuhan, sempurna dalam kasih. Sempurna dalam kasih. Puji Tuhan. Mari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus pengantara kita. Kristus pengantara kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku,
Saya mau sampaikan, entah kenapa saya harus sampaikan ini. Kalau kita melakukan satu kesalahan, lalu ujung-ujungnya kita mengakui, diampuni. Tapi resiko di belakangnya itu masih terus ada. Sebab itu jangan terlanjur-lanjur lagi dalam kesalahan, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Buntut-buntutnya itu panjang. Puji Tuhan. Biarlah kita, tetapi saya mau sampaikan saja, kalau memang sudah ada pengakuan, jangan mau diseret lagi kepada roh najis, roh jahat, roh yang membuat kita susah, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Ya, ini puji Tuhan, kita bersyukur apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Sungguh kita berbahagia karena itu merupakan pernyataan Allah dan kemurahan, ya, sebagai tanda kemurahannya bagi kita. Terus supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya jangan berbuat dosa. Puji Tuhan. Terus namun jika seorang berbuat dosa, ya, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Puji Tuhan, inilah yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Kalaupun memang kita terlanjur berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, terus yaitu Yesus Kristus yang adil. puji Tuhan. Tadi di atas saya sudah sampaikan, kalaupun mungkin kita pernah berbuat dosa, lalu kita mengakuinya, Tuhan sudah ampuni karena Yesus sebagai Imam besar telah mengadakan pendamaian dosa di atas kayu salib. Amin. Cuman resikonya ke belakang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Terus, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Terus, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, di sini kita melihat Yesus anak Allah. Dia adalah seorang imam besar, menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Berarti tugasnya adalah untuk memperdamaikan dosa manusia dengan Allah. Memperdamaikan dosa manusia di atas kayu salib. Supaya kita berdamai dengan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudara, jelas sekali bahwa Yesus adalah imam besar dan kasih Allah sempurna dalam hidupnya. Kasih Allah sempurna dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Karena ternyata jelas 5 warna itu melekat di dalam dirinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yesus sebagai imam besar telah mengadakan pendamaian terhadap dosa, sama dengan taat kepada kehendak Allah, sama dengan menuruti firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Dari mana kita mengenal bahwa Yesus anak Allah? Dari mana kita mengenal Yesus adalah anak Allah? Kita mengenal Yesus sebagai anak Allah karena dia telah menuruti firman Tuhan Allah yang hidup. Taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Dari situ kita mengenal bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Amin, saudaraku. Barang siapa ku kasihi, ia akan ku tegur, ia akan ku hajar. Jadi kehidupan yang mau berkorban, puji Tuhan, taat kepada kehendak Allah, itu tanda bahwa dia ada anak-anak Allah.
Seandainya Yesus tidak taat kepada kehendak Allah, dia bukan anak Allah. Dari mana kita mengenal Yesus anak Allah? Yesus taat kepada kehendak Allah. Kalau Yesus tidak taat kepada kehendak Allah, dia bukan anak Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, biarlah kiranya kita datang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dalam tahbisan yang benar, yang suci, sehingga tanda-tanda kenajisan itu tidak lagi melekat dan mewarnai hidup kita di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Tetapi mari kita mengaku dan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudara, malam ini kita akan tersungkur di kaki salib, sujud menyembah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita masing-masing. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Jangan kita seperti beberapa orang, belum pemberitaan firman belum sampai selesai, sudah langsung menentukan bahwa firman itu sudah selesai. Apa tandanya firman itu dia tentukan selesai? Langsung dikasih masuk itu Alkitab di tasnya, atau langsung diletakkan Alkitab ditutup, diletakkan. Nah, saudara yang menentukan bahwa firman itu sudah berhenti diberitakan, seharusnya kita dengar. Puji Tuhan, dengar Allah bahwa kita diakui nanti sebagai anak. Kalau tidak dengar-dengaran, tidak diakui anak. Puji Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan syukur dan doa. Boleh baca ayat 6? Sebab memang adil bagi Allah, ya, untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ya, penghakiman Allah itu adil. Puji Tuhan. Terus? Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Ya. Dan juga kepada kami, ya, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Hari penghakiman akan nyata dan penghakimannya itu adil. Terus? Dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Terus? Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Lihat, penghakiman Allah itu adil. Amin, saudaraku. Penghakiman Allah itu adil. Dia akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Haleluya. Pada hari penghakiman, Allah akan mengadakan penghakiman dan penghakimannya itu adil. Ia akan membalaskan sesuai dengan perbuatannya. Amin, saudaraku. Tuhan akan membela mereka yang tertindas, mereka yang mengalami sengsara karena salib. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, saudara, jangan kita saat ini anteng-anteng saja merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, Allah tidak menuntut, Allah tidak ada. Satu kali nanti Ia akan datang dalam kemuliaannya, kemudian mengumpulkan semua orang, semua bangsa di hadapannya untuk mengadakan penghakiman.
Lalu memisahkan domba dari kambing seperti seorang gembala. Domba ditempatkan di sebelah kanan, kambing ditempatkan di sebelah kiri. Puji Tuhan, itu merupakan penghakiman yang adil. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak taat terhadap Injil Yesus Tuhan kita. Injil itu, saudaraku, terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam keempat Injil inilah pribadi Yesus Kristus Tuhan kita diceritakan secara lengkap. Jadi empat Injil ini disebut Injil sepenuh. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Matius menunjuk pribadi Yesus Kristus, menunjuk wibawa dan keagungan Yesus sebagai Raja. Strip yang kedua, Injil Markus menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Injil Lukas menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Sedangkan Injil Yohanes menunjuk keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau empat Injil ini dibuat diagramnya, maka empat Injil ini akan menghasilkan salib. Puji Tuhan, antara horizontal dan vertikal. Puji Tuhan. Vertikal, dimulai dari vertikal. Puji Tuhan. Dimulai dari vertikal. Kalau dia vertikal, Yesus sebagai Raja turun ke dunia sebagai hamba. Injil Markus. Kemudian saat berada di dunia, Injil Yohanes, puji Tuhan. Kemudian di dalam sebagai manusia, kemudian pada saat berada di dunia, maka horizontal. Sebagai Allah dari atas turun ke bawah, itu vertikal. Raja dan anak yang adil. Kemudian di dalam dunia berarti horizontal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Markus dan Injil Lukas. Amin, saudaraku. Amin. Injil Markus dan Injil Lukas. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah yang disebut Injil sepenuh. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita semua berada dan hidup di dalam Injil sepenuh. Vertikal dan horizontal. Haleluya. Puji Tuhan. Pertemuan antara vertikal dan horizontal itu adalah poros sama dengan titik nol. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya itu terjadi. Pertemuan antara vertikal dan horizontal. Sehingga kita benar-benar berada di titik nol. Supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita ada di titik nol dan itu merupakan ruang lingkup kita, maka kita akan betul-betul memperhatikan ruang lingkup kita. Kalau titik nol kita berada di ruang lingkup, titik nol merupakan ruang lingkup kita, maka kita akan mengenal ruang lingkup kita. Tidak lalai dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.